hours later. Jadi sebelum kita masuk ke dalam film-film pada invertebrata, kita harus tahu dulu dong invertebrata itu apa sih? Jadi invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang punggung, yang sering disebut oleh Chevalier de Lamarck ini untuk menunjukkan hewan-hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Invertebrata itu adalah kelompok yang paling beragam dan memiliki sekitar 12 juta spesies hidup. Dan sebagian besar hewan di bumi ini termasuk invertebrata karena memiliki darah yang dingin dan juga suhu tubuhnya itu tergantung pada suhu yang ada di atmosfer. Oke, selanjutnya itu kita akan menjelaskan tentang manfaat yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, teman-teman tahu nggak sih hewan invertebrata itu dapat bermanfaat sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan-hewan lainnya. Anggota kelompok moluska seperti cumi-cumi dan juga krustasea seperti udang-udangan menjadi sumber makanan kaya protein khusus untuk manusia. Nah, selain menjadi sumber makanan, hewan-hewan invertebrata itu juga dapat bermanfaat bagi lingkungan serta bermanfaat di berbagai bidang, yakni bidang kesehatan, pertanian, peternakan, pendidikan, serta penelitian. Nah, ada beberapa film-film yang termasuk ke dalam kelompok hewan invertebrata. Yang pertama, porifera. Ciri-ciri porifera ini, yang pertama itu adalah merupakan hewan multiseluler dengan tubuh berpori, jaringan yang belum terbentuk, memiliki rangka serta saluran air. Cenderung hewan air memperoleh makanannya dari air yang masuk ke pori-pori. Reproduksinya itu secara berkembang biak, yaitu seksual maupun aseksual. Nah, contoh hewannya itu Sponglia. Nama latinnya itu Sponglia officinalis atau spon mandi. Nah, di sini aku mau ngejelasin hewan yang kedua yaitu Quadrina quadrus. Nah, Quadrina quadrus adalah spesies spons yang tergolong dalam kelas Plakaria. Spesies ini juga merupakan bagian dari filum Porifera, subregulum Parazoa dan regnum Animalia. Nama ilmiah spesies ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1864 oleh Sage Smith. Seperti spons pada umumnya, spesies ini memiliki tubuh yang berpori dan permukaan yang keras seperti batu. Ciri-ciri spons ini biasanya ditemukan pada permukaan batuan di pantai dan perairan dangkal. Spons ini biasanya berwarna putih, tetapi bisa juga berwarna abu-abu, merah muda pucat, oranye, atau kuning belerang. Ukuran Quadrina berkisar 2-10 cm dengan permukaan halus dan konsistensi yang lembut. Ciri-ciri nama latinnya Quadrina itu Quadrina quadrus, kelasnya kelas Plakaria. Filmnya dia porifera dan sistem reproduksinya itu aseksual. Oke, jadi tadi kita udah jelasin di penjelasan dari rekan saya yaitu tentang porifera, dan selanjutnya itu akan dijelaskan lagi. Yang kedua itu adalah film Annelida. Nah, di sini ada Annelida. Annelida adalah film luas yang terdiri dari cacing bersegmen dengan sekitar 15.000 spesies modern. Antara lain ada cacing tanah, pacet, dan hitam. Film ini ditemukan di sebagian besar lingkungan basah seperti air tawar dan air laut. Panjang anggotanya mulai dari di bawah 1 mm sampai 3 meter. Nah, di sini ada ciri-ciri Annelida. Satu, bentuknya gilik dan bersegmen. Dua, tiap segmen mengandung alat pengeluaran reproduksi saraf. Dan yang ketiga, setiap segmen dinamakan somit, sementara struktur somit disebut metameri. Film Annelida memiliki 3 kelas, yaitu kelas Oligochaeta atau kelompok cacing tanah, kelas Hirudinea atau kelompok limpah, dan kelas Polychaeta. Sistem reproduksi Annelida memiliki 2 cara, yaitu seksual dan aseksual. Reproduksi seksual sendiri merupakan reproduksi umum yang sama dengan spesies lainnya, sedangkan reproduksi aseksual pada film Annelida dilakukan dengan cara fragmentasi atau memutuskan sebagian tubuhnya. Ini ada contoh hewan Annelida, ada cacing tanah dan lintah. Berarti lagi dong. Nah, berarti teman-teman udah pada tahu kan apa itu film Annelida dan apa aja contoh hewannya. Selanjutnya kita akan menjelaskan film Coelenterata. Nah, film Coelenterata ini tuh bisa dikenal dengan Cnidaria. Itu adalah hewan yang memiliki rongga yang berfungsi sebagai usus. Lanjut ciri-cirinya itu adalah dapat hidup berkoloni maupun solider. Yang kedua, dindingnya terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan epidermis atau luar dan endodermis atau dalam.
Panjang sumbu oral dari mulut sampai dasar memiliki simetri radial dan biradial. Yang keempat, coelenteron semacam kantong yang dilapisi endodermis. Yang kelima, terdapat berbagai jaringan urat dan daging. Yang keenam, mulutnya itu dikelilingi tentakel-tentakel. Rangkaiannya terbuat dari bahan tanduk atau bambu ringan. Lanjut. Kelas dari film silinder itu memiliki 5 kelas, yaitu ada hidrozoa, staurozoa, chifozoa, cubozoa, dan anthozoa. Di bagian reproduksi, koala rata dapat bereproduksi secara generatif atau bisa disebut seksual dan vegetatif atau aseksual. Sekarang contoh hewannya yaitu ubur-ubur atau nama ilmiahnya Spipozoa. Sekali klarifikasinya, kingdomnya Animalia, filumnya Cnidaria, kelasnya Ubozoa, ordonya Carideida, famili Tripedalidae, terus genusnya Copula, spesiesnya Civicisi. Lalu contoh hewan yang kedua itu anemon laut atau nama ilmiahnya Actiniaria. Klarifikasinya itu kingdomnya Animalia, filumnya Cnidaria, kelas Anthozoa, ordonya Actinaria, familinya Stichodactylidae, genusnya Stichodactyla, terus spesiesnya Stichodactyla giantae. Oke, jadi tadi kita udah jelasin banyak banget, nama-namanya juga susah-susah banget ya teman-teman. Terus kita sekarang mulai lagi nih ke moluska. Oke, selanjutnya ada moluska. Ciri-cirinya itu yang pertama, hewan tripoblastik salamata dengan simetri bilateral, bertubuh lunak, hidup bebas di laut, air tawar maupun darat, bercangkang, terdiri dari kaki, sistem pencernaan yang lengkap, respirasi dengan insang atau rongga mantel. Yang ketiga, hidup di tempat lembab, memiliki alat kelamin masing-masing jantan dan betina. Contoh hewannya yaitu cumi-cumi atau Lorigo vulgaris dan sotong Sepia officinalis. Kelas moluska yang A ada kelas Amphineura. Anggota Amphineura mempunyai bentuk tubuh bulat seperti simetris bilateral. Contohnya yaitu Chiton sp dan Cryptochiton sp. Selanjutnya ada kelas Gastropoda. Anggota Gastropoda bergerak menggunakan otot perutnya. Saat bergerak mengeluarkan lendir, mempunyai cangkang yang berbentuk kerucut, terpilih atau spiral. Contohnya Achatina frulica atau bucot dan Vipara salvonica recok. Ada juga yang tidak bercangkang disebut vaginula atau situ panjang. Contohnya Milax gigantes. Selanjutnya ada kelas Chapoda. Anggota Chapoda memiliki cangkang berbentuk kerucut atau tanduk yang terbuka di kedua ujungnya. Diselubungi mantel, terdapat beberapa tentakel di dekat mulutnya. Contohnya Chapoda yaitu Dentalium vulgare. Selanjutnya ada kelas Cephalopoda, memiliki kaki di kepala dan tubuhnya seperti bilateral. Bagian tubuh anggota kelas ini tidak mempunyai cangkang kecuali Nautilus. Mulut dikelilingi oleh tentakel. Contohnya itu ada Nautilus atau nama lainnya Nautilidae. Lalu selanjutnya kelas Pelepoda, mempunyai tubuh simetris bilateral dan mempunyai sepasang cangkang, berkaki tipis seperti kapak dan mempunyai insang yang berlapis-lapis. Contoh hewannya adalah kerang air tawar atau Anodonta. Nah, untuk sistem reproduksinya, Pygmy moluska ini kebanyakan Pygmy moluska merupakan hewan hermafrodit, yaitu hewan yang memiliki kelamin ganda. Mereka mempunyai alat kelamin jantan dan kelamin betina. Salah satu tubuh sehingga tipis, hewan ini dapat berkembang biak dengan sendiri sendiri. Nah, sampai sejauh ini kita udah ngebahas 4 film yang termasuk dalam hewan invertebrata ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menjelaskan film kelima dari hewan invertebrata yakni Nematolmintes.
Selanjutnya ada nematodes. Nematoda merupakan cacing cilindris tidak bersegmen memiliki rongga tubuh triploblastik atau juga disebut pseudoxylem dan hidup bebas maupun parasit. Dapat ditemukan pada perairan tanah basah, jaringan tumbuhan, jaringan hewan, dan manusia. Memiliki sistem pencernaan sempurna dan cairan pada selom yang berfungsi sebagai sistem pendarah-darah. Selanjutnya ada ciri-ciri nematodes. Ciri-cirinya itu ada 4. Yang pertama merupakan hewan triploblastik pseudoxylem. Tubuh simetri bilateral berbentuk bulat panjang dilapisi kutikula dengan sistem pencernaan lengkap. Sistem sirkulasi oleh cairan pseudoxylem tidak memiliki sistem respirasi dan ekskresi. Yang kedua, hidupnya bebas atau parasit di tanah yang basah, sawah, rawa, bahkan bebas di air laut. Yang ketiga, hewan ini parasit bagi hewan, manusia, dan tumbuhan. Dan yang terakhir, memiliki tubuh berbentuk bulat panjang seperti benang dengan ujung-ujung yang meruncing. Oke, tadi kan ciri-cirinya udah tahu ya. Sekarang kita masuk ke kelompok dan contoh hewan Nemathelmites. Kelas dari filum Nemathelmites ini tuh ada 2. Yang pertama ada Phasmidia adenophorea, yang kedua ada Phasmidia secernentea. Oke, contoh dari filum Nemathelmites ini aku ambil 2. Yang pertama ada cacing kremi sama yang kedua cacing filaria. Oke, aku bahas satu-satu. Yang pertama ada cacing kremi. Cacing kremi adalah jenis cacing yang bersifat parasit dan menyerang atau menjangkiti usus manusia. Parasit ini memiliki karakteristik fisik yang sekilas terlihat seperti benang dan berwarna putih. Cacing kremi memiliki nama latin Enterobius vermicularis dan memiliki rata-rata panjang tubuh 5-13 mm. Nah, cacing kremi ini tuh biasanya menyebabkan penyakit radang usus, teman-teman. Kita lanjut ke cacing filaria. Cacing filaria adalah kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Nemathelmites. Penyakit yang disebabkan oleh cacing filaria ini tuh ada penyakit kaki gajah. Oke, jadi tadi kita udah jelasin nih film-film yang kelima udah sampai 5 film ya. Jadi kita sekarang lanjut ke 6 atau itu ada Platyhelminthes. Nah, sekarang kita lanjut ke Platyhelminthes. Platyhelminthes merupakan salah satu film dari golongan hewan invertebrata. Film Platyhelminthes disebut juga cacing pipih. Dikatakan demikian karena cacing ini memiliki tubuh tipis yang rata antara permukaan punggung dan perut. Sekarang kita lanjut ke ciri-cirinya. Yang pertama merupakan hewan triploblastik, yaitu memiliki tubuh yang tersusun dari 3 lapisan sel, ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang kedua memiliki tubuh simetri bilateral dan berbentuk pipi. Yang ketiga belum memiliki sistem peredaran darah, sistem respirasi dan anus. Yang keempat memiliki sistem ekskresi, dan yang terakhir merupakan hewan aselomata, yaitu belum memiliki rongga tubuh. Dikutip dari Wikipedia, Platyhelminthes memiliki 3 kelas, yaitu Cestoda, Trematoda, dan Turbellaria. Platyhelminthes melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Contoh-contohnya itu Turbellaria, cacing rambut getar, Trematoda, cacing hisap, dan Cestoda, cacing hitam. Nah, kita udah hampir ngebahas semua film yang ada di hewan invertebrata nih. Sebelum masuk ke film terakhir, ini ada film yang ke-7 yakni Echinodermata. Oke, selanjutnya itu ada film Echinodermata. Film Echinodermata itu berasal dari kata Yunani yaitu echinos, berarti duri, dan derma artinya kulit, yang dimana berarti kulit yang berduri. Secara umum itu hewan di Echinodermata itu hidupnya di laut nih, dari daerah littoral sampai kedalaman daerah 40 meter. Film ini tuh muncul pertama kali di periode Kambrium awal dan terdiri dari 7.000 spesies yang hidup, dan sekarang tuh 13.000 spesies yang udah punah. Nah, ciri-ciri dari Echinodermata itu apa sih? Yang pertama itu ada organisme eukaryotik multiseluler. Yang kedua memiliki tubuh simetri radial dan hampir semuanya pentamerous berlengan 5. Yang ketiga itu triploblastik atau terdiri dari 3 lapisan dan memiliki rongga tubuh. Yang keempat tuh kulitnya tersusun atas zat kitin. Yang kelima tuh umumnya tuh bergerak dengan ambulakral atau kaki tabung. FYI aja nih, ambulakral itu kayak bintik-bintik pada bintang lautnya. Yang keenam itu ada tidak memiliki sistem ekskresi. Ya. Oke, selanjutnya kita ada kelas di
echinodermata. Yang pertama itu ada Asteroidea. Bentuk tubuhnya itu seperti bintang, hidup di habitat pesisir pantai dan memiliki 5 lengan berduri pendek dan tumbuh pada permukaan tubuhnya. Alat geraknya berupa kaki ambulakral. Tubuh binatang laut menjadi sisi orang atau sisi bawah tempat mulut dan sisi aboral atau sisi atas menjadi tempat anus. Yang keduanya ada Ophiuroidea. Biasa juga disebut binatang bintang ular karena memiliki lengan panjang dan pergerakannya seperti ular. Habitatnya berada di perairan laut dalam dan dangkal, khususnya di balik batu karang atau terbungkur dalam pasir. Hewan ini memiliki madreporid yang terletak pada bagian bawah atau mulut dan tidak memiliki anus, sehingga sisa makanan dikeluarkan oleh mulut. Selanjutnya ada Cnidoidea. Bentuknya mirip bunga lili atau lili laut dengan 5 buah lengan yang bercabang. Hewan ini hidup menempel pada substrat dan koloni sehingga sama terlihat seperti taman laut. Jenis Echinodermata ini tidak memiliki madreporid, sementara mulut dan anusnya terletak pada bagian bawah. Selanjutnya ada Echinoidea atau biasa juga disebut landak laut. Echinoidea ini hidup di pasir dan bebatuan. Hewannya tidak memiliki lengan, berbentuk bundar dan agak pipih. Bentuk permukaannya tubuhnya dikelilingi juga dengan banyak duri, mulut dan 5 buah gigi. Hewan ini berada pada bagian oral, sedangkan anus dan lubang kelamin ada di bagian aboral. Selanjutnya ada Holoturoidea atau sering disebut mentimun laut. Hewan ini hidup di pasir atau kapur, bertubuh lunak, memiliki duri halus dan bentuknya seperti kantong memanjang. Mulutnya berada di anterior, sedangkan anus di posterior. Contohnya Holoturas crarda dan Inoderus. Selanjutnya ada reproduksi dan contoh hewannya. Reproduksinya itu Echinodermata bereproduksi secara seksual dan aseksual. Nah, yang selanjutnya itu ada contoh hewannya, ada Piloporus sp atau teripang bola. Yang kedua itu ada Trypneustes gratula, bulu babi bergaris. Yang akan kita bahas hewannya itu adalah teripang bola, yaitu Piloporus sp. Nama filmnya itu Echinodermata. Ciri-cirinya itu banyak ditemukan di daerah berpasir nih, dekat pantai. Terkadang juga ia sembunyi di batu karang. Piloporus sp ini memiliki panjang tubuh 5-8 cm. Warna tubuhnya itu putih, krem, coklat, dan kadang itu warnanya jingga. Memiliki kaki tabung pendek, gemuk, dan filamen kecil yaitu papulae secara merata menutupi bagian tubuh. Cara reproduksinya itu ada 2 ya, secara seksual dan secara seksual. Oke, finally kita udah masuk ke yang terakhir nih, film yang terakhir. Jadi itu ada Arthropoda. Arthropoda berasal dari bahasa Yunani yaitu atros, yang berarti ruas, dan podas berarti kaki. Jadi Arthropoda itu film yang paling besar dalam dunia hewan yang mencakup serangga, depan, dan jenis lainnya. Selanjutnya ciri-cirinya, yang pertama itu tubuh dan kaki bersegmen. Yang kedua itu exoskeleton, dinding tubuh berkitin dan bersegmen. Yang ketiga itu alat mulut beruas dan dapat beradaptasi untuk makan. Yang berempat itu bernapas dengan permukaan tubuh, insan dan trakea. Yang kelima itu bentuk tubuh bilateral simetris. Yang keenam tubuh dibungkus oleh zat kipit. Oke, pembagian film Arthropoda ada dibagi menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama ada Crustacea, ada Ruda, terus B Arachnoidea, ada Platypi, C Insecta, D Myriapoda atau kemudian ada kelompok Arthropoda terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama Isopoda. Isopoda adalah salah satu kelompok crustacea terbesar sekitar 10.000 spesies. Kedua ada Copepoda. Copepoda adalah salah satu di antara kelompok ini yang paling banyak. Ketiga ada Decapoda, semua jenis udang seperti udang galah, udang karang, dan lain sebagainya.
reproduksi hewan arthropoda secara seksual, dan contoh hewannya ada Crustacea, udang, dan Selifera di alam. Nah, oke teman-teman, akhirnya kami udah selesai nih ngejelasin ke-8 film apa aja yang termasuk ke dalam hewan invertebrata. Oke, jadi semoga apa yang udah tadi kami sampaikan bisa bermanfaat nih. Ya, tahu dikit-dikit lah minimal tentang invertebrata ini. Sekian presentasi